Di ujung timur Pulau Jawa, pernah terbentang sebuah jalur kereta api yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat tapal kuda. Jalur itu menghubungkan 3 kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Besuki, yakni Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Dibangun pada tahun 1897, jalur yang membentang dari stasiun Kalisat sampai stasiun Panarukan itu telah menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang di wilayah Jawa Timur. Namun, suara deru roda kereta api di jalur itu harus terhenti di penghujung tahun 2004 saat PT Kereta Api memutuskan untuk mengistirahatkan jalur tersebut akibat minimnya okupansi penumpang dan kondisi prasarana yang sudah tidak layak. Kini jalur tersebut mulai ramai diperbincangkan kembali setelah pemerintah memutuskan untuk mereaktivasi jalur tersebut di tahun 2026 ini. Meski begitu, mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui apa saja kereta api yang pernah beroperasi di jalur ini sebelum akhirnya nonaktif pada tahun 2004 lalu. Pada awal pengoperasiannya, jalur kereta api dengan 17 stasiun pemberhentian yang membentang sejauh 70 km itu diproyeksikan sebagai jalur utama. Tujuannya adalah untuk mengirim angkutan hasil bumi dari Jember dan Bondowoso menuju ke Pelabuhan Panarukan, untuk selanjutnya diteruskan menggunakan kapal ke berbagai wilayah di Nusantara. Saat itu, mayoritas kereta api yang beroperasi adalah kereta angkutan barang. Namun, ada juga kereta angkutan penumpang yang lebih sering digunakan para pedagang dan nelayan untuk mengirim barang dagangannya dari Panarukan ke wilayah Jember dan Bondowoso. Pada masa operasional aktifnya, jalur KA Kalisat Panarukan dioperasikan menggunakan sistem persinyalan mekanik konvensional tipe Alkmaar. Lintasan yang menggunakan persinyalan mekanik tipe Alkmaar ini mayoritas memiliki juru pengubah jalur atau lebih dikenal sebagai juru wesel. Juru wesel sendiri memiliki tugas untuk mengubah arah jalur kereta api saat terjadi persilangan maupun langsiran di stasiun tersebut. Karena jalur KA Kalisat Panarukan masih menerapkan sistem jalur tunggal, pengaturan persilangan kereta juga dilakukan di stasiun-stasiun pemberhentian tertentu yang memiliki lebih dari satu jalur. Kecepatan kereta yang dioperasikan juga relatif rendah, rata-rata hanya berkisar 30-40 km per jam saja, dan disesuaikan dengan kondisi medan di sepanjang jalurnya.
Pasca kemerdekaan, operasional kereta di jalur ini tak banyak berubah. Mayoritas kereta api barang dan penumpang masih beroperasi seperti biasa. Mayoritas kereta juga dihela oleh lokomotif uap yang cenderung berbobot ringan. Namun yang paling membekas adalah sejarah kelam yang terjadi saat agresi militer Belanda pertama. Puluhan pejuang revolusioner kemerdekaan Republik Indonesia harus meregang nyawa di dalam gerbong kereta dengan cara yang memilukan. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan tragedi Gerbong Maut yang terjadi pada bulan November tahun 1947. Peristiwa Gerbong Maut melibatkan sebanyak 100 pejuang revolusioner kemerdekaan yang saat itu ditangkap oleh pasukan Belanda. Mereka diangkut menggunakan 3 gerbong kereta barang untuk dikirim ke penjara Kalisolok di Surabaya dari penjara Bondowoso. Kondisi gerbong yang tertutup tanpa ventilasi udara menyebabkan suhu di dalamnya sangat panas dan hampir tidak ada pasokan oksigen sama sekali. Selama sekitar 16 jam perjalanan, para tahanan sama sekali tak diberi makan maupun minum, meski mereka terus berteriak dan menggedor dinding gerbong. Setibanya di Surabaya, sebanyak 46 pejuang tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Sementara sisanya selamat namun dalam keadaan yang sangat memilukan. Memasuki era tahun 1970 hingga 1980-an, jalur kereta api Kalisat Panarukan terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Bahkan frekuensi kereta api terus meningkat seiring berjalannya waktu. Faktor utamanya adalah angkutan kereta penumpang yang semakin dibutuhkan masyarakat, terutama para pelajar yang akan menempuh pendidikan baik dari Bondowoso ke Jember maupun sebaliknya. Bahkan saat itu, angkutan kereta penumpang di jalur ini juga mampu bersaing dengan angkutan darat lain seperti bus dan angkutan pedesaan. Okupansi penumpangnya juga bisa dibilang sangat baik. Layaknya roda yang terus berputar, ada saatnya kita berada di atas, ada juga saatnya kita berada di bawah. Begitu pula yang terjadi dengan jalur kereta api sepanjang 70 km ini. Di era tahun 1990-an, jalur kereta api Kalisat Panarukan mulai mengalami kemunduran. Hal itu mulai terlihat pada kisaran tahun 1995 saat jalan raya yang menghubungkan Jember Situbondo mulai dipadati kendaraan pribadi dan truk-truk pengangkut barang yang semakin menjamur. Di samping itu, volume angkutan barang yang menggunakan transportasi kereta api juga semakin berkurang karena masyarakat dan sejumlah perusahaan lebih memilih truk untuk mendistribusikan barangnya. Para penumpang nakal juga lebih memilih tak membeli karcis dan naik begitu saja ke dalam kereta tanpa membayar. Hal itu pula yang akhirnya dimanfaatkan oleh para oknum petugas kereta api yang meminta ongkos kepada penumpang nakal tanpa karcis. Perumka sebagai perusahaan kereta api saat itu juga tak bisa berbuat banyak. Mereka cenderung tutup mata mengingat fasilitas sarana dan prasarana saat itu yang dinilai tidak manusiawi. Bahkan kesejahteraan untuk para pegawai Perumka sendiri juga masih jauh dari kata cukup.
Di penghujung operasionalnya, hanya ada satu kereta api yang beroperasi melayani rute Jember, Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan, pulang pergi setiap harinya. Kereta api tersebut sering disebut oleh masyarakat dengan nama KA Blagador. Secara teknis, kereta api itu adalah kereta lokal yang sehari-hari ditarik oleh lokomotif diesel jenis BB303 dengan membawa 2-3 kereta penumpang saja. Bahkan saat kondisi darurat, rangkaian kereta penumpang acap kali diganti dengan gerbong pupuk jenis GGW dan dijalankan dalam keadaan pintu gerbong terbuka. Sejumlah faktor rumit itulah yang akhirnya membuat jalur ini resmi ditutup pada akhir tahun 2004 yang lalu. Seolah tak lekang oleh waktu, sisa-sisa jalur kereta tersebut masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Lebih dari 20 tahun nonaktif tak membuat jalur ini lenyap begitu saja. Harapan akan reaktivasi jalur ini terus hidup di tengah-tengah masyarakat dan komunitas pecinta kereta api. Dan nampaknya harapan itu akan segera terwujud dalam waktu dekat ini. Mengingat saat ini pemerintah serius untuk segera menghidupkan kembali jalur kereta yang penuh dengan kenangan itu. Karena di balik rel yang sunyi, tersimpan cerita besar tentang masa lalu dan peluang di masa depan. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.